Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai topik yaitu tambang terbuka dan pengertian umumnya gitu. Mungkin langsung aja lanjut ke bagian PowerPoint, di mana pada slide pertama terdapat pengertian dari tambang terbuka itu sendiri. Tambang terbuka itu merupakan metode pertambangan yang dilakukan di permukaan bumi dengan cara menggali tanah atau batuan secara terbuka untuk mengakses sumber daya mineral ataupun batu bara yang berada di bawah permukaan. Lanjut mungkin ke slide selanjutnya. Jadi untuk di tambang terbuka sendiri ya, terdapat tiga metode. Ada tiga metode yaitu ada metode quarry, open pit, dan strip mine. Nah, untuk perbedaan dari tiga metode ini sendiri, terdapat pada jenis dan juga keterdapatan sumber daya mineral ataupun batu bara itu sendiri. Semisal untuk yang di quarry ini adalah metode penambangan yang biasanya digunakan untuk mengekstraksi batuan keras seperti batu kapur, granit, dan marmer. Quarry seringkali memiliki bentuk yang menyerupai lubang besar dengan lereng yang curam. Sedangkan open pit merupakan metode penambangan yang digunakan untuk mengekstraksi mineral logam seperti tembaga, emas, atau nikel. Open pit biasanya memiliki bentuk yang lebih besar dan lebih dalam dibandingkan dengan tambang metode quarry. Sedangkan untuk strip mine, itu merupakan metode penambangan yang digunakan untuk mengekstraksi mineral yang berada dekat dengan permukaan tanah, seperti halnya batu bara. Strip mine juga biasanya melibatkan pengupasan tanah ataupun batuan penutup atau yang biasa kita sebut dengan overburden untuk mengakses mineral yang ada di bawahnya. Nah, dari ketiga metode ini mungkin terdapat persamaan di antaranya yaitu quarry dan open pit. Namun perbedaannya untuk quarry dan open pit itu terdapat pada bahan galian yang ditambang. Untuk quarry mungkin uh, bahan galiannya bukan logam atau bukan mineral berharga. Tapi untuk open pit lebih cenderung untuk mineral berharga dan juga open pit sendiri bentuk tambangnya cenderung membentuk kerucut terbalik. Sedangkan untuk strip mine umum dilakukan untuk sumber daya mineral ataupun batu bara yang memang dekat dengan permukaan yang seperti halnya eh, endapan nikel laterite dan juga bauksit itu menggunakan strip mine. Mungkin lanjut ke slide selanjutnya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada evolusi tambang terbuka di mana terdiri atas beberapa era. Untuk perbedaan setiap era itu dibedakan berdasarkan dari tipe endapan atau penggunaan alat penambangan, di mana yang berkaitan dengan alat gali, angkut maupun alat pemuatan. Untuk beberapa era tersebut terdiri dari yang pertama, era awal yaitu penggunaan peralatan sederhana seperti pickaxe, shovel, dan kereta kuda. Yang kedua ada revolusi industri, yaitu penggunaan mesin uap dan pengenalan dinamit untuk metode peledakan. Yang ketiga ada era modern, di mana penggunaan alat berat yang canggih seperti ekskavator, dump truck, dan bulldozer. Mungkin next. Berikut ada dasar pemilihan tambang terbuka, di mana untuk dasar pemilihan tambang ini menjadi acuan untuk pemilihan metode seperti metode tambang terbuka quarry, open pit, maupun strip mine. Terdapat beberapa aspek di mana terdiri dari aspek geologi endapan, keadaan topografi, aspek ekonomi, maupun aspek lingkungan. Yang pertama, geologi endapan. Lokasi, bentuk, kualitas endapan mineral merupakan faktor utama dalam pemilihan metode penambangan. Yang kedua ada keadaan topografi. Kondisi permukaan tanah dan topografi dapat mempengaruhi kelayakan penggunaan metode tambang terbuka. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Biaya penambangan, nilai mineral, profitabilitas juga menjadi pertimbangan penting. Yang keempat ada aspek lingkungan. Dampak lingkungan dari kegiatan penambangan perlu diperhatikan dalam pemilihan metode, di mana untuk dari beberapa aspek ini harus menjadi acuan kita eh, agar pemilihan tambang yang kita gunakan itu dapat berjalan dengan seefisien mungkin. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Kemudian di sini ada keuntungan dari tambang terbuka. Itu ada beberapa. Yang pertama yaitu produktivitas tinggi. Jadi di pada produktivitas tinggi ini, penggunaan alat berat memungkinkan penggalian material dalam jumlah besar secara cepat. Jadi selain itu, dengan metode tambang terbuka ini, yang areanya bisa cukup luas, jadi eh, pengoperasinya tuh bisa dalam skala besar. Terus juga peralatan peralatan yang digunakan tuh cenderung lebih penggalian dan pengangkutan itu dalam volume besar. Yang kedua ada biaya operasional rendah. Biaya pengoperasian per unit material ekstraksi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan metode bawah tanah, yang mana pada metode tambang terbuka ini eh, terdapat pengurangan biaya infrastruktur dibandingkan dengan tambang bawah tanah. Terus juga bisa mengefisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian ada keselamatan kerja yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih terbuka dan mudah diakses dapat meningkatkan keamanan para pekerja. Yang mana misalnya di tambang bawah tanah itu tuh terdapatnya banyak gas beracun. Sedangkan untuk tambang terbuka itu dapat lebih aman. Terus juga dalam evakuasi itu tuh aksesnya itu lebih mudah. Ada kemudahan pemantauan. Yang pertama, pengoperasian di permukaan memudahkan pemantauan dan pengontrolan aktivitas pertambangan. Jadi tambang terbuka ini tuh menawarkan berbagai keuntungan yang menjadikannya tuh pilihan yang populer lah dalam industri pertambangan. Dari produktivitas tinggi hingga keselamatan kerja yang lebih baik. Metode ini bisa efisiensi juga dan efektif dalam ekstraksi sumber daya mineral. Meskipun tantangannya tuh tetap ada. Mungkin bisa dilanjut. Sini ada kerugian tambang terbuka. Yang pertama itu dampak lingkungan yang besar. Penggalian tanah dan batuan dalam skala besar dapat menyebabkan kerusakan habitat, erosi, dan pencemaran udara. Yang kedua, ada risiko bencana alam. Itu lereng tambang yang curam dapat longsor dan atau ambruk yang dapat menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Yang ketiga itu ada polusi udara. Debu dan gas emisi dari alat berat mencemari udara dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yang keempat, rehabilitasi yang sulit. Proses pemulihan lahan setelah penambangan dapat memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang besar. Jadi meskipun tambang terbuka ini tuh memiliki keuntungan, tapi juga ada terdapat beberapa kerugian, yang mana kerugiannya tuh terkait dengan dampak lingkungan, risiko bencana alam, dan polusi udara, serta tantangan rehabilitasinya tuh yang harus dipertimbangkan. Jadi perusahaan pertambangan itu tuh perlu menerapkan praktik berkelanjutan untuk minimalisir dampak negatif ini. Mungkin bisa dilanjut ya. Oke, untuk selanjutnya ada perencanaan tambang terbuka, yang dimana perencanaan tambang terbuka ini diawali dengan tahap eksplorasi, di mana bisa dilakukan dengan pengeboran atau pengambilan sampel pada lokasi tertentu yang ingin ditambang untuk menentukan jumlah dan kualitas cadangan mineral. Yang kedua ada tahap studi kelayakan, yaitu pengembangan rencana tambang yang meliputi desain estimasi biaya dan analisis ekonomi. Yang ketiga ada tahap konstruksi, yaitu pembangunan infrastruktur tambang seperti jalan, area penimbunan, dan fasilitas pengolahan ataupun eh, infrastruktur lainnya yang memang dibutuhkan untuk untuk ada di daerah tambang. Selanjutnya ada tahap operasi, yaitu ada penggalian, pengangkutan, dan pengolahan untuk mineral tambangnya tersebut. Yang terakhir, ada tahap penutupan dan rehabilitasi, yang dimana itu kita melakukan pemulihan lahan setelah penambangan selesai atau pada daerah tertentu, eh, yaitu termasuk reklamasi dan revegetasi. Boleh lanjut lagi. Di sini ada teknologi tambang terbuka yang dimana ada truk otonom. Truk otonom ini tuh beroperasi secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan keselamatan.
untuk para pekerja. Contohnya truk otonom itu untuk di Indonesia udah dipakai di Freeport. Lanjut kita drone. Kenapa drone lebih ya mungkin banyak dilakukan saat eksplorasi karena drone ini membantu untuk pemetaan atau mengukur luas lahan lah. Eh, untuk pemantauan tambang juga. Dan itu ada sistem GPS membantu dalam penentuan lokasi, navigasi, dan kontrol alat berat. Karena bisa dilihat dari koordinat juga. Selanjutnya, yang terakhir di teknologi yaitu ada sistem informasi geografis yang bertujuan untuk membantu dalam analisis data spasial dan perencanaan tambang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin. Baik, selanjutnya ada dampak lingkungan pada tambang terbuka. Yang pertama yaitu degradasi lahan. Penggalian tanah dan batuan dapat menyebabkan kerusakan habitat dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ya, dampak lingkungan tambang terbuka itu sendiri sudah jelas yaitu dapat merusak lahan permukaan atau eh, merusak habitat dan kehilangan keanekaragaman hayati. Selanjutnya yang kedua, pencemaran air. Limbah tambang yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat mencemari air tanah dan permukaan. Maka dari itu, pencemaran air ini ya harus kita olah agar air tambang yang keluar dari wilayah tambang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, polusi udara. Debu dan gas emisi dari alat berat dapat mencemari udara dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yang keempat, kebisingan suara bising dari alat berat dapat mengganggu kehidupan satwa liar dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, pengelolaan tambang terbuka yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada rehabilitasi lahan, yaitu memulihkan lahan yang terdegradasi dengan cara reklamasi dan revegetasi. Yang kedua, pengelolaan air, mengendalikan dan mengelola air limbah tambang untuk mencegah pencemaran air. Yang ketiga, pengelolaan udara, yaitu menerapkan teknologi untuk meminimalisir emisi debu dan gas berbahaya. Yang terakhir, yaitu keterlibatan masyarakat, membangun komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penambangan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.